Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazar sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan video pembelajaran tentang teater dengan materi 1. Konsep pergelaran teater 2. Teknik pengarapan teater 3. Prosedur kekaryaan teater 4. Penciptaan karya teater. Konsep pergelaran teater. Konsep pergelaran teater terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep tata pentas, konsep tata rias, konsep tata busana, konsep tata cahaya, dan konsep musik ilustrasi. Yang pertama, konsep tata pentas. Konsep pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan panggung. Secara garis besar, bentuk panggung terbagi menjadi 2. Yang pertama, panggung tidak terbatas dan panggung terbatas. Berikut adalah contoh-contoh panggung. Jenis-jenis panggung. Berikut ini akan dijelaskan 3 jenis panggung. Yang pertama adalah panggung prosenium, panggung arena, panggung tras atau tapal kuda. Panggung prosenium. Panggung prosenium merupakan panggung yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandangan penonton saja, yaitu dari arah depan. Panggung prosenium biasanya merupakan panggung eksklusif yang merupakan jenis panggung tertutup. Ini merupakan bagian dari panggung prosenium. Di atas itu disebut dengan border, sedangkan di samping disebut dengan wing atau sayap kanan dan kiri dari panggung. Wing berguna untuk menutupi aktivitas pemain agar tidak terlihat di pandangan penonton. Nah, itu merupakan tempat keluar masuknya pemain menuju ke arah panggung. Wing terbagi menjadi 2, yaitu wing kanan dan wing kiri. Di bagian belakang terdapat backdrop atau background. Selanjutnya adalah stage atau panggung utama tempat berlangsungnya suatu pertunjukan, di mana para pemain melakukan pertunjukan di stage atau panggung utama. 2. Arena. Ini merupakan contoh panggung arena, bentuk tata pentas yang bisa dinikmati dari segala arah atau sudut pandang penonton. Contohnya seperti dalam bidang olahraga yaitu sepak bola, dan juga terdapat dalam bidang teater. Contohnya seperti ronggeng atau ludruk. Selanjutnya adalah panggung tras atau tapal kuda. Ini merupakan bentuk panggung tapal kuda. Bentuk panggung tapal kuda sebenarnya lebih kurang dengan panggung prosenium. Yang membedakannya, panggung tapal kuda bisa dilihat dari arah kiri dan arah kanan. Nah, berikut ini merupakan format pementasan dari panggung prosenium. Panggung ini dapat dilihat dari satu arah pandangan penonton saja. Selanjutnya adalah format pementasan dari panggung arena. Panggung ini dapat dilihat dari segala arah penjuru penonton. Dilanjutkan dengan format tata pentas dari panggung tapal kuda atau tras. Dapat dilihat dari arah kiri, kanan, dan depan penonton, seperti yang terdapat pada festival tari kolosal. Konsep tata rias. Dalam pergelaran teater, pada prinsipnya, rias karakter tokoh dapat dihadirkan. Pentingnya rias, selain memperkuat perwatakan tokoh, juga dapat menyembunyikan wajah asli pemain. Konsep tata rias dapat dihadirkan melalui contoh-contoh berikut. Nah, ini merupakan contoh dari tata rias, di mana ada tata rias perempuan dan tata rias laki-laki. Ini merupakan contoh dari tata rias fantasi.
Sedangkan ini adalah tata rias yang menunjukkan karakter tokoh. 3. Konsep tata busana. Konsep busana bergantung pada waktu peristiwa cerita, kapan terjadi, pada zaman siapa, dan siapa yang memerankan karakter tersebut. Jika lakon itu menceritakan zaman purba, maka konsep busananya terdiri dari konsep zaman purba yang minimalis, terbuat dari daun atau kulit pohon, dan jika peristiwa tersebut pada zaman kerajaan, maka konsep busananya menggunakan busana raja lengkap dengan atribut serta pernak-pernik gemerlapan. Fungsi dasar cahaya dalam pargelaran teater adalah menerangi peristiwa panggung agar terlihat di penglihatan para penonton. Cahaya sebagai penerang adalah fungsi primer, sedangkan fungsi sekundernya adalah memberi efek atau memberi nuansa, memperkuat, memperlemah, menonjolkan atau menyembunyikan, bahkan memperkuat suasana dalam adegan. Konsep musik ilustrasi. Musik sebagai salah satu media ungkap dalam pargelaran teater. Oleh karena itu, perlu konsep tataan yang sangat penting agar musik tidak hanya sekedar bunyi, melainkan kekuatan yang menyertai pargelaran teater. Konsep musik untuk pargelaran teater menggunakan perangkat orkestra yang besar. B. Teknik penggarapan teater. Sebuah konsep karya cipta teater yang harus didukung oleh teknik penggarapan. Hal-hal teknik yang harus digarap meliputi naskah, panggung atau pentas, pemain, sutradara, dan properti. Naskah adalah materi yang dijadikan bahan pementasan. Panggung adalah tempat untuk menyelenggarakan pertunjukan teater. Pemain adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja yang untuk memproduksi karya pertunjukan. Sutradara, orang pertama yang menemukan naskah yang akan digarap dalam pertunjukan. Properti adalah perlengkapan lain untuk membantu menjelaskan maksud yang terkandung dalam naskah tersebut. C. Prosedur kekaryaan teater. Secara prosedural, karya teater berawal dari seseorang penggagas pertama yang biasanya seseorang sutradara. Beliau adalah orang pertama yang terilhami setelah membaca naskah drama. Tim artistik melakukan pemilihan para penata dan pemilihan para pemain secara tim produksi, membentuk organisasi, mengangkat staf, dan merencanakan proses garapan, termasuk latihan. Demikianlah video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.